Sebelumnya di Lost. Tak lama kemudian Mr. Eko datang dan berusaha menenangkan Michael. Dia mengatakan kalau dia tahu The Others sudah menculik Walt. Tapi mereka tidak tahu hal apa saja yang bisa dilakukan oleh The Others. Mr. Eko berpendapat agar mereka kembali lebih dulu. Dan untungnya Michael menyetujuinya. Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 2 episode 6. Pada episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Said yang tiba-tiba saja mengajak Shannon untuk pindah. Ternyata Said bermaksud memberikan sebuah kejutan, yaitu sebuah pondok untuk ditinggali Shannon, buatan Said sendiri. Shannon yang mendapat hadiah tersebut tampak sangat senang dan mengucapkan terima kasih. Di tengah malam Shannon terbangun dari tidurnya karena merasa haus. Sebagai kekasih yang perhatian, Said pun pergi untuk mengambilkannya sebotol air. Namun beberapa saat setelah Said pergi, tiba-tiba saja lilin yang berada di dalam tenda padam, disusul dengan munculnya sosok Walt yang membuat Shannon menjerit. Beberapa saat kemudian, karena kejadian itu, Said pun pergi memeriksa keadaan sekitar. Namun dia tidak menemukan siapa-siapa. Said berpikir mungkin saja Shannon hanya bermimpi. Tapi Shannon tetap bersikeras kalau dia sudah melihat Walt. Shannon yang baik karena Said tidak mempercayai ucapannya, segera mengemasi barang-barangnya dan langsung meninggalkan pondok itu. Keesokan harinya Shannon berencana untuk mencari Walt. Dia pergi ke tenda yang ditinggali Michael dan Walt untuk mencari barang-barang yang masih tertinggal. Shannon kemudian mengambil baju milik Walt dan memberikannya pada Vincent agar anjing itu bisa mengendus dan mengingat baunya. Shannon berpikir Vincent pasti bisa menemukan majikannya. Namun anjing tersebut malah membawanya ke makam Boone. Scene kemudian berpindah memperlihatkan masa lalu Shannon. Saat itu Shannon mendengar kabar dari ibu tirinya kalau ayahnya meninggal akibat mengalami sebuah kecelakaan. Singkat cerita, setelah acara pemakaman selesai, hanya Boone seorang yang berusaha menghibur Shannon. Karena sejujurnya, Shannon merasa kalau ibu tirinya yang tak lain adalah ibunya Boone selalu membencinya sedari awal. Hal itu yang membuat hubungan keduanya menjadi kurang baik. Hubungan Shannon dan ibu tirinya semakin memburuk saat Shannon mengetahui kalau ayahnya tidak meninggalkan uang warisan sepeser pun untuk Shannon. Semuanya diberikan kepada ibunya Boone. Shannon lalu berniat meminjam uang pada ibu tirinya itu untuk biaya memulai hidup baru di New York. Katanya Shannon dapat kerja magang di sana. Akan tetapi ibu tirinya itu bahkan menolak untuk sekedar meminjamkan uang. Sungguh teganya. Di masa sekarang, entah sudah berapa lama Shannon termenung di depan makamnya Boone hingga Said datang. Said menanyakan mengapa Shannon berada di sana. Namun Shannon langsung berdiri dan mengajak Vincent untuk lanjut mencari Walt. Di sisi lain, Claire tampak kesusahan menjaga Aaron yang seharian ini terus menangis dan rewel. Melihat hal itu, Mr. Locke yang kebetulan berada tak jauh dari sana mencoba membantu dengan mengajari Claire cara membedong bayi. Dan secara ajaib, sesaat setelah Mr. Locke selesai membedong Aaron, bayi itu mulai berhenti menangis dan mulai kembali tenang. Mr. Locke berkata kalau bayi kecil akan merasa nyaman dan aman saat dirinya dikungkung. Dan ketika sudah tumbuh besar, barulah seorang anak ingin merasa bebas. Claire merasa senang karena bayinya tidak rewel lagi. Namun dia sedikit jengkel karena semua orang selain dirinya lebih cekatan dalam mengurus Aaron. Ketika Claire sedang bercerita, ia tidak sengaja menyinggung tentang patung Maria yang selalu dibawa oleh Charlie. Hal itu membuat Claire berpikir kalau Charlie cukup religius. Namun tanpa sepengetahuan Claire, sepertinya Mr. Locke menyadari tentang narkoboy yang berada di dalam patung tersebut. Beberapa saat berlalu, Mr. Locke terlihat sedang bermain sesuatu permainan bersama Charlie. Mr. Locke sedikit mengungkit tentang kecanduan Charlie terhadap narkoboy.
Namun pria tua itu sepertinya sedikit ragu untuk menanyakan perihal patung kecil yang diceritakan Claire sebelumnya. Kenapa gitu Charlie menyimpannya? Sementara itu, rombongan Anna beserta James tampak sedang beristirahat. Cindy mengingatkan pada Anna kalau mereka harus segera bergegas, namun Anna beralasan teman-temannya masih membutuhkan istirahat. Terjadi di situ perdebatan antara James dan Anna karena James menyebut kalau sekarang mereka berhenti karena tersesat. Sementara Anna tidak terima karena masalah ini muncul sebab salah satu temannya James kabur, yaitu Michael. Mereka membutuhkan Mr. Eko sebagai penunjuk arah, tetapi Mr. Eko lebih memilih untuk mencari Michael. Alright then, genius. Tell me, Ponce de Leon, which way are we supposed to go? Let him rest a little while longer. Di tengah-tengah perdebatan, tiba-tiba saja Michael dan yang lainnya berhasil menyusul. Mr. Eko berkata pada Anna kalau mereka harus segera pergi. Karena Mr. Eko sempat melihat The Others saat mencari Michael tadi. Keesokan harinya, rombongan Anna masih melanjutkan perjalanan. Namun James beberapa kali terjatuh dan menjadi penghambat mereka karena luka yang dideritanya. Ketika rombongan Anna melewati jalur bebatuan di pinggir pulau, Mr. Eko berkata kalau sebaiknya mereka kembali melintasi jalur hutan. Dia berpendapat kalau jalur di depan sana cukup sulit untuk dilewati. Meski Anna sendiri tahu kalau maksud sebenarnya Mr. Eko karena mengkhawatirkan keadaan James. Mereka pun kembali melewati jalur hutan, namun kali ini dengan lebih berhati-hati. Tapi 3 sekawan yang tertinggal di belakang justru membuat keributan. Anna yang kesal langsung menghampiri mereka dan menyuruh ketiganya untuk diam. Michael yang tidak terima dengan hal itu langsung menuntut penjelasan. Dia sama sekali tidak mengerti dengan kekhawatiran yang terlalu berlebihan dari kelompok Anna ini. Anna yang tahu dengan sikap keras kepalanya Michael kemudian menceritakan apa yang telah terjadi pada kelompoknya. Hingga hanya menyisakan sedikit saja. Anna bercerita kalau The Others menculik 3 orang dari kelompoknya pada malam pertama mereka terdampar di pulau itu. Kemudian tidak terjadi apa-apa setelah itu. Namun 2 minggu kemudian The Others kembali menculik 9 orang lainnya. Anna mengatakan kalau The Others sangat cerdas dan berbahaya seperti binatang buas. Selain itu, The Others juga bisa berada di mana saja. Anna lalu memperingati Michael agar berpikir ulang dalam segala tindakannya. Semakin lama kondisi James semakin memburuk. Jinsu bahkan harus membantunya berjalan. Namun karena James sadar akan dirinya yang memperlambat yang lain, dia memutuskan untuk berjalan sendiri. Tapi baru saja berjalan beberapa langkah, tubuh James pun tumbang dan pingsan. Melihat hal itu, teman-teman Anna berdatangan dan mencoba membantu dengan memberikan James air. Setelah Libby selesai memeriksa keadaannya, ia mengatakan kalau James mengalami demam akibat infeksi pada lukanya. Terjadi perdebatan antara Anna dan Michael. Anna ingin mereka melanjutkan perjalanan sementara Michael dan Jinsu tidak mungkin meninggalkan James sendirian di sana. Oleh karena itu, Michael meminta bantuan Mr. Eko dan Bernard untuk membuatkan sebuah tandu. Untuk sementara masalah James bisa teratasi. Tetapi muncul sebuah masalah baru yang lebih sulit. Di depan sana mereka harus melewati medan terjal yang sulit untuk dilalui. Ditambah lagi mereka harus mengangkut tubuh James yang cukup berat. Meski begitu, mereka bisa melewatinya dengan bekerja sama. Tetapi setelah sampai di atas, Anna menyadari kalau salah satu dari temannya yang bernama Cindy menghilang. Anna marah saat Mr. Eko menahannya untuk pergi mencari Cindy. Anna pun menyalahkan Mr. Eko akibat keputusannya yang malah membahayakan semua orang. Keadaan pun semakin memburuk ketika suara bisikan The Others terdengar oleh mereka semua.
the hell is that? Oh God. Scene flashback ke beberapa saat sebelumnya. Said terus mengikuti Shannon yang pergi mencari Walt dengan membawa Vincent. Said khawatir dan tidak mau terjadi sesuatu hal yang buruk kepada Shannon. Namun Shannon tetap saja berkeinginan mencari Walt untuk membuktikan ucapannya. Shannon juga menceritakan tentang penemuan botol berisi pesan yang dibawa timnya Michael. Hal itu memperkuat dugaan Shannon kalau Walt berada di pulau ini. Mendengar itu Said tampak cukup terkejut. Saat hari berubah mendung disusul dengan hujan lebat, Shannon terjatuh karena kesusahan mengimbangi langkahnya dengan Vincent. Said langsung menghampirinya karena khawatir. Shannon menanyakan alasan mengapa Said tidak mempercayai dirinya. Dia lalu meluapkan semua keluh kesahnya terhadap semua orang yang tidak percaya padanya dan menganggapnya tidak berharga. Said di situ menyangkal semua itu karena baginya Shannon sangatlah berharga. Dan Said sangat mencintai Shannon. Shannon, you are not worthless. They think that I'm some kind of joke. I will never leave you. Lalu tiba-tiba saja keduanya mendengar suara bisikan dari The Others. Hal itu membuat Said langsung waspada untuk melihat ke sekeliling. Tak jauh dari sana muncul sosok Walt yang meminta mereka untuk diam. Bahkan kali ini Said juga ikut melihatnya. Namun Shannon justru malah bangkit lalu mengejar sosok Walt itu. Butuh waktu beberapa detik untuk Said kembali sadar dari lamunannya dan langsung pergi menyusul Shannon. Namun tiba-tiba saja terdengar suara tembakan dan Shannon yang berjalan terhuyung kembali dengan luka tembakan di dadanya. Ternyata orang yang telah menembak Shannon adalah Anna. Lost bersambung. Inilah Lost Season 2 episode 7. Pada episode kali ini diceritakan flashback pasca kecelakaan pesawat yang menimpa kelompok Anna. Pada saat kecelakaan, pesawatnya terbelah menjadi dua dan bagian ekor pesawat jatuh tepat di pesisir pulau. Beberapa orang yang selamat, termasuk Anna, berusaha berenang ke tepian. Meskipun tak sedikit juga penumpang yang tewas di tempat. Mereka yang selamat mencoba menyelamatkan yang lainnya, seperti halnya yang terjadi pada Jack di season lalu. Tapi ini waktunya bersamaan ya. Saat keadaan mulai sedikit mereda, tiba-tiba saja seorang pria muncul dari arah hutan dan berteriak meminta tolong. Anna yang mendengar masih ada korban yang selamat dari pria itu segera berlari ke tempat yang dituju. Di sana Anna melihat Bernard tersangkut di atas pohon dengan posisi masih duduk di kursi pesawat. Anna yang sadar kalau dahan pohonnya akan patah segera memberikan instruksi agar Bernard meraih dahan pohon di sampingnya sehingga Bernard bisa selamat. Alright, hold on tight, okay? Singkat cerita, hari kini mulai senja. Anna tampak memperhatikan pria bernama Goodwin yang sedang membuat api unggun. Goodwin ini yang tadi manggil Anna buat nolongin Bernard ya. Dan dia membuat api dengan cara yang primitif. Goodwin berkata dia pernah mengikuti kegiatan pramuka. Hingga malam tiba, mereka yang masih selamat tampak tertidur di depan api unggun. Mereka tidak menduga kalau malam itu menjadi awal mula mimpi buruk. Di malam saat jatuhnya pesawat, The Others muncul dan berusaha menculik orang-orang dari kelompok Anna.
Mr. Eko juga hampir saja diculik, tapi Mr. Eko malah berhasil membunuh 2 orang anggota The Others yang mencoba untuk menculiknya. Jangan main-main sama Mr. Eko ya guys ya. Namun sejak kejadian itu, Mr. Eko tidak pernah lagi mau berbicara. Keesokan harinya, Anna mendiskusikan kejadian tadi malam bersama orang-orang. Mereka tidak menduga kalau di pulau ini ada penghuni lain yang berbahaya. Orang-orang misterius itu telah menculik 3 dari mereka tadi malam. Lalu Anna berpendapat agar mereka segera pindah ke dalam hutan di mana di sana jauh lebih aman dan tersembunyi. Sayangnya tidak ada yang sependapat dengan Anna. Apalagi kan mereka mengharapkan bala bantuan datang. Jadi mereka tetap harus menyalakan api. Sehingga keputusannya adalah mereka pun tetap tinggal di pinggir pantai. Namun sayangnya beberapa dari mereka yang terluka dan tak mendapat penanganan yang tepat meninggal satu persatu. Karena tidak adanya seorang dokter di kelompok Anna itu. Mereka yang selamat tetap berjuang dan tak menyerah meski harus hidup dalam ketidakpastian. Mengumpulkan bahan makanan yang tersedia dan membaginya untuk dinikmati bersama-sama. Lalu pada hari ke-12, The Others kembali datang dan menculik 9 orang dari mereka, termasuk bocil 2 bersaudara yang Anna selamatkan tempo hari. The Others bergerak di tengah malam di saat semuanya tertidur dan lengah. Anna langsung terbangun setelah mendengar suara teriakan minta tolong. Dia berhasil melumpuhkan salah satu dari The Others, tapi dia gagal mendapatkan informasi dari orang laknat itu karena sudah terlanjur membunuhnya. Anna kemudian menggeledahnya dan menemukan sebuah daftar nama beserta sebuah pisau lipat. Hal yang tidak terduga adalah The Others mengetahui nama-nama para penumpang yang selamat. Itu berarti sejak awal, The Others sudah menargetkan siapa saja yang akan mereka culik. Pertanyaannya adalah dari mana The Others tahu? Apakah ada penyusup seperti Ethan? Selain itu The Others sangat cerdas. Mereka tidak meninggalkan jejak. Hal itu semakin menyulitkan Anna untuk mengejar kemana mereka membawa teman-temannya pergi. Di situ terjadi perdebatan antara Anna dan Nathan. Anna mencurigai Nathan karena kemarin pria itu pergi sendirian selama kurang lebih 2 jam. Padahal mereka sudah menetapkan peraturan untuk selalu pergi secara berpasang-pasangan. Nathan mengelak dengan berkata hanya pergi untuk buang air kecil. Melihat perdebatan itu, Goodwin langsung melerai keduanya dan mengatakan sudah saatnya mereka untuk pindah dari pinggir pantai. Singkat cerita, Anna dan yang lainnya sudah menempuh perjalanan selama 3 hari. Mereka memutuskan untuk menetap sementara saat menemukan tempat yang cocok tak jauh dari aliran sungai. Rock wall at our backs, lots of fruit trees. Right here looks pretty good to me. Still here? Fine. Lalu pada hari ke-19, tiba-tiba saja Anna mendatangi Nathan dan mengurungnya ke dalam lubang. Anna sengaja membuat lubang itu karena dia sudah menaruh curiga kepada Nathan. Karena ia juga ya, Nathan, Ethan, sama namanya. Menurut Anna, tidak mungkin The Others bisa mengetahui nama-nama mereka kalau tidak adanya seorang penyusup. Di situ Goodwin yang merasa iba kepada Nathan menentang tindakannya Anna. Tapi ia tak bisa menghentikan hal itu karena hampir semuanya setuju dengan Anna. Selama beberapa hari, Anna terus menanyakan pertanyaan yang sama. Anna terus mendesak agar Nathan mengatakan kemana The Others membawa anak-anak pergi. Tetapi Nathan terus saja mengelak. Hingga di suatu malam, Anna merasa sangat murka ketika tahu ada seseorang yang diam-diam memberikan makanan pada Nathan. Semua orang tidak ada yang tahu. Tapi di situ Mr. Eko tiba-tiba muncul. Mungkin dialah yang memberi Nathan makanan. Anna pun tak bisa berbuat banyak. Goodwin yang mengkhawatirkan keadaan Anna pergi menemuinya dan menanyakan alasan Anna bersikap seperti itu. Mereka kan tidak tahu apakah Nathan benar-benar anggota The Others. Lalu Anna bercerita kalau sebelumnya dia sudah membuat janji dengan kedua bocil yang diculik itu.
bahwasanya dirinya akan menjaga mereka sampai bisa kembali menemui ibunya. Kedua bocil itu naik pesawat ke Los Angeles untuk menemui ibu mereka. Di situ, Goodwin meminta agar Anna melepaskan Nathan, tapi Anna menolak dengan tegas. Bahkan Anna berkata akan memotong jarinya si Nathan besok kalau si Nathan tetap bungkam. Pada malam harinya, diam-diam Goodwin melepaskan Nathan dari kurungan. Dia bahkan memberinya beberapa buah untuk perbekalan. Nathan, kamu harus segera pergi karena Anna akan melakukan sesuatu yang buruk padamu besok. Kamu pergilah ke tempat yang jauh, di mana saja, ucap pria itu. Keesokan harinya, Anna dan semua orang terkejut dengan hilangnya si Nathan. Mereka pun menduga kalau Nathan sudah melarikan diri, padahal dilepaskan oleh Goodwin. Karena kejadian itu, Anna memutuskan agar mereka segera pergi dari sana. Kalau benar Nathan adalah mata-mata, maka tak butuh waktu yang lama bagi The Others untuk bisa menemukan mereka. Beberapa hari setelah menempuh perjalanan, tak sengaja Anna dan kelompoknya menemukan sebuah bunker yang tersembunyi oleh dedaunan. Sepertinya bunker tersebut dibangun oleh ilmuwan yang sama dengan lubang palka yang Mr. Locke temukan. Muncul secercah harapan ketika mereka menemukan sebuah radio. Bernard lalu mencobanya di luar, akan tetapi radio tersebut tidak bisa menangkap sinyal. Goodwin mengajukan dirinya untuk mencari sinyal di daratan yang lebih tinggi. Tapi Anna tidak mau membiarkannya pergi sendirian sehingga Anna pun ikut. Di perjalanan Anna mempertanyakan, kenapa ya The Others menculik orang-orang mereka? Kalaupun The Others menganggap orang-orang yang sudah mereka culik itu sebagai ancaman dan menargetkan orang-orang yang kuat, lalu mengapa The Others juga menculik anak-anak? Sampai sekarang pertanyaan tersebut masih belum terjawab. Setelah Anna dan Goodwin mendaki cukup jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat Goodwin meminjam pisau milik Anna untuk memotong buah apel, Anna bertanya bagaimana The Others bisa mendapatkan pisau milik tentara Amerika Serikat. Goodwin terlihat bingung saat Anna mempertanyakan hal itu. Anna kemudian mengambil kembali pisau miliknya dan menunjukkan sebuah cap yang tercetak di pisau tersebut. Ya, pisau itu kan Anna dapatkan dari salah satu The Others. Anna berspekulasi kalau pisau itu kira-kira berumur 20 tahun. Suasana terasa hening sejenak sebelum Anna kembali bertanya tentang Goodwin yang keluar dari hutan di hari terjatuhnya pesawat. Anna bertanya-tanya bagaimana Goodwin tahu kalau Bernard tersangkut di atas pohon. Terus Goodwin muncul dari hutan 10 menit setelah kecelakaan itu, namun dia sama sekali tidak menunjukkan berasal dari pantai. Pakaiannya pun sama sekali tidak basah. Ya, Anna baru sadar akan hal itu, guys. Di situ Goodwin pun kehabisan kata-kata. Dia tak bisa mengelak perkataan Anna. Saat Anna kembali bertanya, Goodwin mengaku sudah membunuh Nathan. Ternyata pada malam itu saat Nathan hendak pergi, Goodwin mematahkan leher Nathan dengan mudahnya hingga pria itu tewas. Ternyata selama ini Goodwinlah penyusup The Others yang dicari-cari Anna. Pria itu berhasil mengelabui timnya Anna dan juga kita tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Dan alasan Goodwin membunuh Nathan adalah karena saat itu Anna besoknya mau memotong jarinya Nathan. Dan kalau jarinya Nathan sudah dipotong tapi si Nathan belum mengaku, maka Anna bisa percaya kalau Nathan bukanlah anggota The Others dan akan mulai mencurigai Goodwin. Begitu kata si Goodwin. Di situ terjadilah perkelahian cukup sengit antara Anna dan Goodwin. Untungnya Anna berhasil mengalahkan pria itu dan membunuhnya dengan sadis. Singkat cerita, Anna pun kembali ke tempat teman-temannya. Saat mereka mempertanyakan di mana Goodwin, Anna hanya menjawab kalau mereka sekarang sudah aman, benar-benar aman. Ya, mereka semua ngerti lah, meskipun cukup terkejut mengetahui hal itu. Singkat cerita, tepat di hari ke-41, Bernard tidak sengaja menangkap suara transmisi dari Boone. Belum sempat Bernard berbicara banyak, Anna langsung merebut radio itu dan berkata itu adalah The Others. Meski begitu, Bernard masih tetap optimis kalau masih ada orang yang selamat selain mereka.
Tetapi Anna mematahkan keyakinannya dengan berkata agar Bernard harus menerima kenyataan. Meski selama ini Anna tampak tegar, dia tak bisa terus-menerus menahan gejolak kesedihan dalam hatinya. Mr. Eko mendekati Anna yang menangis sendirian lalu memeluknya. Dan sejak saat itu Mr. Eko kembali berbicara. 4 hari kemudian, Libby dan Cindy tak sengaja menemukan Jinsu yang hanyut terbawa arus hingga ke pinggir pantai. Ketika Jinsu sadar, dia sudah dalam keadaan terikat dan langsung berhadapan dengan Mr. Eko. Mr. Eko mencoba menanyainya, namun dia kesulitan karena Jinsu tidak bisa berbahasa Inggris. Mr. Eko kemudian menghampiri Anna yang tengah berdiskusi dengan yang lain. Mr. Eko berkata kalau Jinsu bukanlah ancaman. Namun karena Jinsu tiba-tiba kabur, Anna dan yang lainnya langsung pergi mengejarnya. Jinsu berlari kembali ke pinggir pantai dan di sana ia bertemu kembali dengan Michael dan James. Kita tahulah apa yang terjadi setelah itu ya guys ya. Hingga singkat cerita, scene pun terskip sampai di momen Anna bersama yang lainnya mendengar suara bisikan The Others. Semuanya langsung bersiap siaga. Anna memasang pose siap menembak siapapun yang datang. Dan ketika itu Shannon lah yang muncul dari hutan. Refleks Anna langsung menembaknya tepat di dada. Los bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.